Salam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara semua. Saya menyapa kembali kepada saudara semua yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, baik yang ada di Sumatera, yang ada di Jawa, yang ada di Sulawesi, ada di Papua, di Pulau Bali, di Nusa Tenggara Timur, yang ada di Malaysia, di Sabah, di Sarawak, Kuala Lumpur, di Kamboja, di Singapura, di Amerika Serikat. Sungguh senang sekali kembali menjumpai saudara semuanya pada saat pagi yang indah ini. Kiranya damai sejahtera dan sukacita daripada Roh Kudus senantiasa melimpah di dalam kehidupan saudara semua. Dan kiranya saudara semua dalam keadaan baik dan sehat selalu, puji Tuhan. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yosia Krispianto. Mari saudaraku, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami puji, kami permuliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berterima kasih, mengucap syukur oleh karena pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan yang sempurna di sepanjang malam hari dalam istirahat kami, sehingga kami boleh melewati malam hari ini dengan penjagaan, dengan perlindungan Tuhan. Itu semua karena berkat, kasih, kemurahan dan pertolongan Tuhan saja. Dan saat pagi yang indah ini ya Tuhan, kami sungguh rindu untuk merenungkan firman Tuhan. Mari ya Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami, urapi kami dan jamah setiap hati kami sehingga kami mengerti apa yang menjadi maksud firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami siap untuk merenungkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan saudara, kita akan membaca bersama-sama di dalam Mazmur 68 ayat yang ke-36. Allah adalah dahsyat dari dalam tempat kudusnya. Allah Israel, Dia mengaruniakan kekuasaan dan kekuatan kepada umatnya. Puji Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, kisah Daud melawan Goliat tentu sudah sangat tidak asing bagi kita. Bagaimana seorang gembala yang masih kecil mampu mengalahkan prajurit raksasa hanya dengan seumban batu kali. Kisah ini tentunya bukan sekedar isapan jempol atau sekedar dongeng anak sekolah minggu, saudara. Tetapi merupakan bukti nyata pertolongan Tuhan yang ajaib bagi umat yang mengandalkannya. Ada beberapa hal menarik yang dapat kita ambil dari peristiwa Daud melawan Goliat. Yang pertama adalah Daud sangat yakin bahwa Tuhan yang ia sembah lebih besar, lebih hebat, dan lebih dari mampu untuk mengalahkan Goliat. Dan yang kedua, dengan Tuhan sebagai sumber kekuatannya, Daud tanpa ragu ataupun gentar berlari ke arah Goliat dan langsung menyerangnya dengan satu serangan mematikan. Saudaraku, karakter dan iman Daud kepada Tuhan ini perlu kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Daud tidak takut kepada Goliat yang seukuran raksasa, karena ia mengerti bahwa sebesar apapun Goliat, ia punya Allah yang jauh lebih besar. Bagaimana Daud menempatkan Tuhan sebagai sumber kekuatan dan pertolongan merupakan teladan bagi setiap kita, saudara. Terutama saat kita menghadapi krisis dan tantangan. Sebesar apapun masalah yang kita hadapi, ingatlah bahwa Tuhan kita jauh lebih besar. Jangan melihat masalah kita, tetapi pandanglah Allah yang perkasa dan sanggup menolong kita. Anggaplah semua permasalahan kita sebagai cara Tuhan untuk membentuk kita menjadi lebih kuat dan layak menerima kemenangan yang lebih besar. Seperti Daud yang sebelumnya diuji melawan singa dan beruang, sebelum akhirnya berhasil mengalahkan Goliat. Begitupun kita dilatih supaya mampu mengalahkan raksasa, masalah, dan beroleh kemuliaan. Oleh karena itu, saudaraku, janganlah khawatir dan gentar sebab kita punya Allah yang hebat
Dan jangan pula kita mengandalkan kekuatan diri kita sendiri, tetapi andalkan Tuhan sebagai satu-satunya sumber kekuatan. Maka kita akan menerima pertolongan yang ajaib daripada Tuhan. Saudara kasih Tuhan Yesus, untuk menghadapi berbagai macam tantangan dalam kehidupan ini, kita perlu menjadi kuat, saudara. Sebagai orang percaya, kita mungkin tidak mengalami penganiayaan ataupun bahaya maut seperti zaman para rasul. Tetapi berbagai macam godaan, kasih yang semakin dingin, dan banyaknya orang yang kehilangan iman kepada Tuhan di sekeliling kita bisa membuat kita menjadi lemah. Apalagi jika ditambah dengan ancaman virus dan juga ancaman krisis ekonomi yang terjadi, bisa dibayangkan betapa kita butuh kekuatan yang lebih untuk bisa bertahan. Saudaraku, agar kita bisa menjadi benar-benar kuat, kita harus menerima kekuatan dari sumber yang terkuat. Jika hanya mengandalkan kekuatan sendiri yang serba terbatas, akan mudah sekali bagi kita, saudara. Saat kita mengandalkan kekuatan sendiri, kita pasti akan roboh dan rebah tidak berdaya, karena tidak kuat menanggung beban yang terlalu berat. Namun oleh Tuhan kita yang hidup, Tuhan Yesus Kristus sang sumber kekuatan yang tidak terbatas, maka setiap tantangan tidak akan membuat kita menjadi lemah. Semakin lama kita justru semakin kuat, lebih kuat dari sebelumnya. Sebab kekuatan yang melimpah-limpah dari Tuhan akan memampukan kita menghadapi tantangan sebesar apapun dan keluar sebagai pemenang. Mari saudaraku, dalam hidup ini kita menyadari bahwa di dalam Tuhan ada kekuatan. Janganlah kita mengandalkan diri kita sendiri, tetapi mari kita selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup ini, sebab Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Amin, puji Tuhan. Mari kita bersyukur dan berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berterima kasih, kami bersyukur buat firman-Mu saat ini ya Tuhan. Tuhan ajar kami untuk senantiasa hidup mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Tidak mengandalkan kekuatan diri kami masing-masing. Dan ajar kami selalu menaruh harap hanya kepada Tuhan Yesus. Sebab Tuhanlah satu-satunya sumber kekuatan di dalam hidup kami. Mari ya Tuhan, meteraikan firman-Mu di dalam hidup kami ya Tuhan. Dan saat ini kami menyerahkan segenap hidup kami hari ini ke dalam tangan Tuhan Yesus. Mari ya Tuhan, berkati setiap kami, berkati segala usaha kami, pekerjaan kami semuanya Tuhan berkati. Mari ya Tuhan, jadikan kami hari ini beruntung, berhasil. Sertai kami ya Tuhan dengan penyertaan Tuhan yang sempurna. Dan mohon petunjuk Tuhan Yesus sehingga kami hidup sejalan dan seturut dengan segala kehendak Tuhan. Limpahi kami dengan sukacita-Mu, damai sejahtera-Mu, berkat-Mu hari ini ya Tuhan. Jauhkan kami dari segala sakit penyakit. Jauhkan kami dari segala malapetaka. Berdoa bagi kesejahteraan kota kami, desa kami, daerah kami, negeri kami. Mari Tuhan berkati daerah kami, pulihkan negeri kami ya Tuhan. Belas kasihan Tuhan bagi negeri kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami sungguh percaya Tuhan mendengar segala seruan doa kami. Yang dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terimalah berkat saudaraku. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia Allah Bapa dan kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang kasih Tuhan Yesus, kita sudah mendengarkan firman Tuhan saat pagi ini dan saya percaya saudara semua diberkati. Mari kita tetap mengandalkan Tuhan, menaruh harap hanya kepada Tuhan Yesus, tetap bersukacita dalam Tuhan. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.